Mutiara spiritual adalah harta paling berharga di dunia. Meiji tidak pernah menyangka bahwa Chen yang tampak biasa saja akan memiliki mutiara spiritual. Dia menderita kerugian besar saat bertarung melawan Chen yang barusan. Meiji pikir Chen yang hanya berada di level Xuan, jadi dia tidak perlu waspada sama sekali. Tapi dia tidak menyangka Chen yang akan mengalahkannya dengan satu pukulan. Meiji tidak dapat percaya sampai mati bahwa mutiara spiritual ada di tangan Chen Yang. Ibu hantu, di mana mutiara spiritualnya? Mata Meiji tertuju pada Chen Yang. Dia mencari mutiara spiritual, tapi Meiji tidak melihatnya. Meskipun mutiara dewa spiritual dikenakan di jari Chen Yang, namun sudah tersembunyi dan tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Meiji tidak memiliki kekuatan ibu hantu, jadi tentu saja dia tidak dapat melihat mutiara spiritual. Gu Yue mengabaikan Meiji dan memandang Chen Yang, aku bisa melepaskanmu. Tapi kamu harus melepaskan sang putri. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Tanya Chen Yang. Ketika Gu Yue mendengar kata-kata Chen Yang, dia berkata dengan tenang, kalau begitu aku hanya bisa membawa pergi sang putri dengan paksa. Chen Yang memandang Gu Yue, selama aku di sini, jangan pernah memikirkan tentang membawa adikku pergi. Gu Yue tersenyum, aku mengagumi keberanianmu, tapi sayangnya, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Tanda seru petik 2. Setelah Gu Yue selesai berbicara, tubuhnya melayang. Dia mencubit segelnya dengan kedua tangannya. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Segera setelah itu, energi hitam tiba-tiba menghilang. Terbang ke semua orang yang hadir masing-masing. Hati-hati, ini adalah energi jahat. Begitu Chen yang melihat energi ini, dia tahu itu adalah energi jahat yang dikumpulkan oleh Gu Yue. Hanya saja aura jahat ini berbeda dengan aura jahat biasa, aura jahat Gu Yue bahkan lebih dahsyat. Ketika Gu Bingqi dan Wang Yuxi mendengar kata-kata Chen Yang, mereka segera memblokir roh jahat itu. Tetapi yang lain tidak memiliki kekuatan Gu Bingqi dan Wang Yuxi, terutama para penjaga istana, mereka langsung diserang oleh roh jahat. Dalam sekejap, ekspresi orang-orang ini berubah total. Orang-orang ini bergegas menuju Chen Yang, Gu Bingqi dan lainnya. Ketika Chen Yang melihat situasi ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Pergi dulu. Dia meraih tangan Chen Wanwan dengan tangan kanannya dan bergegas keluar bersama Zhu Yi. Gu Yue ini sangat kuat. Chen yang khawatir Gu Yue punya rencana cadangan, dan hal terpenting yang ada adalah menyelamatkan Chen Wanwan dan pergi dulu. Chen yang bergegas keluar bersama Chen Wanwan dan Zhu Yi, tetapi melihat banyak orang berkumpul di luar. Orang-orang ini adalah staf hotel. Namun, staf hotel ini juga diserang oleh roh jahat itu. Ketika mereka melihat Chen Yang dan Chen Wanwan, mereka bergegas seperti orang gila. Tuan muda, saya akan menghentikan mereka. Zhu Yi memberi isyarat kepada Chen Yang untuk membawa Chen Wanwan pergi terlebih dahulu, sementara dia tetap tinggal untuk melindungi Chen Yang. Jangan sok pahlawan. Tangan Chen Yang lain memegang tangan kecil Zhu Yi tanpa tulang, kita harus pergi dulu. Fiuh. Chen Yang memegang tangan Zhu Yi, memeluk Chen Wanwan dengan tangan lainnya, dan melompat ke udara. Chen Yang membawa mereka berdua dan meninggalkan orang-orang ini jauh-jauh. Langsung menuju pintu keluar. Orang-orang dari lembaga layanan khusus ada di luar. Selama Anda berada di luar, Anda aman. Tepat ketika mereka masuk ke aula, tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan yang keras. Segera setelah itu, saya melihat beberapa pria memegang senjata di tangan mereka dan memblokir pintu keluar. Orang-orang itu mengenakan seragam staf hotel dan membawa senjata di tangan. Bang! Bang! Di tengah tembakan, Chen Yang, Zhu Yi, dan Chen Wanwan buru-buru mundur. Chen Yang bersembunyi di sebuah kamar. Chen Wanwan memegang erat tangan Chen Yang, saudaraku, apa yang harus saya lakukan? Tidak apa-apa, mereka hanya beberapa pria bersenjata. Saya akan menangani mereka. Chen Yang berkata tidak setuju, Yi, jaga baik-baik Wanwan. Kata Chen Yang dan berdiri. Tepat ketika dia hendak membuka pintu, tiba-tiba aroma menerpa dirinya. Dalam sekejap, Chen Yang sudah tahu siapa pengunjungnya. Meiji, wanita menawan yang ingin merenggut jiwa Chen Yang. Wanita ini sangat berhantu bahkan dia mengejarnya ke sini. Pria tampan, kamu ingin melarikan diri kemana? Suara Meiji terdengar. Segera setelah itu, pintunya terlepas. Meiji masuk. Ketika Chen Yang melihat Meiji, wajahnya menjadi gelap, kamu pembawa celaka. Puff. Meiji tersenyum. Aku di sini untuk membawamu pergi ke kuil Tian Shen. Bawa aku pergi.
Chen Yang berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata Meiji. Kemana kamu akan membawaku? Meiji berdiri di depan Chen Yang, ibu hantu sangat optimis terhadapmu dan ingin memperkenalkanmu ke kuil surgawi. Selama kamu bersedia bergabung dengan kuil surgawi, ibu hantu dapat melepaskan adikmu. Apakah kamu serius? Chen Yang bertanya. Tentu saja aku serius. Wajah Meiji dekat dengan Chen Yang, dan aroma yang keluar dari tubuhnya juga melayang ke hidung Chen Yang. Ibu hantu itu tidak hanya tertarik padamu, tapi aku juga tertarik padamu, orang level Suan pertama yang bisa menjatuhkanku. Aku penasaran, bagaimana kamu melakukannya? Menjauhlah dariku. Chen Yang mengulurkan tangannya dan mendorong Meiji ke samping. Aku punya istri, jangan dekat-dekat denganku. Punya istri. Gu Bingqi itukah? Meiji berkata sambil tersenyum, meskipun dia cantik, dia tidak mengerti gayanya. Saya berbeda. Saya bisa membuat Anda mengalami hal-hal yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Kebahagiaan, dan, setelah Meiji mengatakan ini, dia menempelkan bibirnya ke telinga Chen Yang dan berbisik, saya juga bisa menelepon Mei Xian untuk mengizinkan Anda mengalami kebahagiaan ganda. Apakah kamu tidak bersemangat? Meiji dan Mei Xian adalah saudara kembar, mereka adalah yang terbaik di antara wanita. Kata-kata Meiji sangat menggoda, tidak ada orang yang bisa menolak. Benarkah? Chen Yang tampak terharu saat mendengar kata-kata Meiji, kamu tidak akan berbohong padaku, kan? Tentu saja tidak. Meiji berkata, saya akan melakukan apa yang saya katakan, jika tidak, tunggu aku panggil Mei Xian dan biarkan kamu mengalaminya sekarang. Ini tidak pantas sekarang. Tanda seru petik 2. Chen Yang berkata, aku hanya ingin meninggalkan tempat ini sekarang. Meiji berkata, kalau begitu aku akan mengirimmu keluar sekarang. Oke. Tanda seru petik 2. Tepat ketika Chen Yang mengatakan ini, tiba-tiba, tangan kanan Meiji tiba-tiba meraih Chen Wanwan. Chen Wanwan tidak menyangka Meiji akan tiba-tiba mengambil tindakan, dan dia berteriak ketakutan. Tepat ketika tangan Meiji hendak menyentuh Chen Wanwan, tangan Chen Yang meraih pergelangan tangan Meiji. Meiji, aku tahu kamu punya niat buruk. Chen Yang menatap Meiji, semakin cantik seorang wanita, semakin tidak bisa dipercayai. Sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Meiji mendengar kata-kata Chen Yang. Kemudian dia terkekeh, saat aku dekat denganmu, wangi yang dikeluarkan tubuhku sudah melayang ke hidungmu. Selama aku hitung sampai 3, kamu akan lemah seluruhnya. 1, 2. Tanda seru. Petik 2 tanda seru petik 2. Chen Yang tiba-tiba menghitung 3, tetapi Chen Yang tidak hanya tidak jatuh, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ledakan. Meiji diusir oleh Chen Yang. Di dalam aula, setelah Chen Yang melarikan diri bersama Chen Wanwan dan Zhu Yiyi, Meiji pun mengejar mereka. Gu Bingqi melindungi Gu Zhenhong. Keduanya berada di level bumi Suan dan bisa menahan aura jahat dengan mudah. Wang Yuxi adalah seorang Valkyrie, dan roh jahat ibu hantu Gu Yue tidak dapat menyerang tubuh Wang Yuxi, tetapi Zhu Yang juga aman dan sehat, yang di luar dugaan Gu Yue. Di seluruh aula, orang-orang biasa kecuali Zhu Yang diracuni oleh roh jahat dan diubah menjadi boneka. Bahkan Raja Pemberani Zhu Xuanhong pun terpengaruh oleh roh jahat. Zhu Xuanhong berdiri dan bergegas menuju Zhu Yang. Wang Yuxi baru saja menamparkan Zhu Xuanhong dengan satu telapak tangan. Berdebar, Zhu Xuanhong jatuh ke tanah. Wang Yuxi tidak bertindak kejam. Bahkan jika Zhu Xuanhong diracuni oleh roh jahat, dia tetaplah seorang pangeran. Jika Wang Yuxi membunuh sang pangeran, masalahnya akan sangat besar. Wang Yuxi baru saja menamparkan Zhu Xuanhong dengan satu telapak tangan. Gu Yue memandang Zhu Yang. Aku meremehkanmu. Gu Yue berkata, kamu setidaknya telah mencapai tingkat baru lahir. Tingkat baru lahir. Zhu Yang tiba-tiba tersenyum, ibu hantu, tidak peduli apa kekuatanmu. Yang penting hari ini kamu tidak bisa menjatuhkan aku. Ketika Gu Yue mendengar kata-kata Zhu Yang, dia mundur 2 langkah dengan hati-hati. Zhu Yang, apa maksudmu? Gu Yue, kamu pikir aku datang ke kota Zonghai kali ini hanya untuk menikah? Gu Bingqi, tanya Zhu Yang. Selain itu, kita juga perlu menemukan Putri Wanyu. Gu Yue berkata, kami sudah mengetahui hal ini sejak lama. Haha, Zhu Yang tertawa lagi. Kamu salah. Tujuan kedatanganku kali ini adalah untuk memancing sisa-sisa kalian dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Zhu Yang berkata, selama bertahun-tahun, sisa-sisa kalian telah membuat masalah di mana-mana, dan tidak ada cara untuk memusnahkan mereka semua.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan dari kuil surga, kamu bisa bertindak semena-mena? Meskipun kami tidak bisa pergi ke luar negeri untuk menghancurkan kuil surga, kami dapat memikat sisa-sisamu ke sini. Ibu hantu, kamu memang tertipu, tapi sayangnya hanya kamu yang datang dan yang lain tidak. Ketika Gu Yue mendengar kata-kata Zhu Yangyang, ekspresinya berubah. Zhu Yangyang, maksudmu ini jebakan? Itu benar. Zhu Yangyang tersenyum dan berkata, kamu tidak berpikir aku cukup bodoh untuk tidak melakukan penyelidikan. Aku tahu mata-mata yang kamu tempatkan di hotel. Aku sengaja membiarkan mereka ada di sini. Semuanya di bawah kendaliku. Ketika Gu Yue melihat Zhu Yangyang, dia merasa Zhu Yangyang sedikit aneh. Zhu Yangyang bertindak terlalu tenang. Gu Yue memandang Zhu Yangyang dan berkata, terus kenapa, saat ini saya yang memegang kendali, bukan? Kamu pikir kamu masih bisa menangkap kami semua? Zhu Yangyang, kamu tidak perlu menggertak di sini. Jika kamu tidak ingin lebih banyak orang mati, berhentilah melawan sekarang, jika tidak. Apalagi yang akan terjadi? Saat Zhu Yangyang berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah lonceng muncul di telapak tangannya. Lonceng ini sangat tidak biasa. Ada patung Buddha yang tergantung di lonceng. Total ada 6 patung Buddha kecil. Saat Zhu Yangyang menggoyangkan bel dan berbunyi, ekspresi ibu hantu itu berubah drastis. Dia sudah mengenali apa itu, suara Buddha Nirwana. Itu adalah artefak. Artefak ini telah diwariskan turun-temurun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Bagaimana suara Buddha Nirwana bisa ada di tanganmu? Saat ibu hantu melihat suara Buddha Nirwana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Zhu Yangyang tersenyum, saya adalah pangeran, sudah lama saya penasaran tentang artefak di tangan saya ini. Tanda seru. Setelah Zhu Yangyang selesai berbicara, dia dengan lembut melambaikan suara Buddha Nirwana. Artefak ini mengeluarkan suara, dentang selangkangan. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat jernih. Semua orang yang hadir mendengar suara, dentang. Namun, orang yang berbeda mendengar suara ini secara berbeda. Ketika Wang Yuxi, Gu Bingqi, Gu Zhenhong dan yang lainnya mendengarnya, mereka merasa bahwa suara Buddha seperti suara alam, dan mereka merasa sangat tenang. Semua kekhawatiran seakan sirna. Gu Zhenhong tidak bisa merasakan sakit sedikitpun, suara Buddha Nirwana justru membuat Gu Zhenhong melupakan rasa sakitnya untuk sementara. Tetapi ketika ibu hantu dan dewa tampan mendengarnya, suara Buddha Nirwana membuat mereka sakit kepala. Setiap kali berbunyi, mereka merasa seperti pukulan berat. Berdebar, Mei Xian tidak tahan dan langsung jatuh ke tanah. Suara Buddha Nirwana ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Charming Immortal. Suara Buddha Nirwana adalah senjata ilahi dengan kekuatan luar biasa. Ibu hantu hanya mendengar keberadaan suara Buddha Nirwana, tetapi belum mengalaminya secara pribadi. Ketika dia merasakan kekuatan dari suara Buddha Nirwana, ibu hantu itu telah tertahan oleh suara Buddha Nirwana, jadi dia masih memiliki keberanian untuk melawan Zhu Yangyang. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini, kabur dulu. Bagaimanapun, ibu hantu itu sangat kuat. Dia menanggung kerugian yang disebabkan oleh suara Buddha Nirwana, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih peri menawan. Ayo pergi, kata ibu hantu itu, dan dia menghilang ke aula bersama peri tampan. Adapun mereka yang diserang oleh roh jahat, mereka jatuh ke tanah satu demi satu setelah mendengar suara Buddha Nirwana. Suara Buddha Nirwana ini memiliki kekuatan penyucian dan dapat mengusir roh-roh jahat tersebut. Suara Buddha Nirwana dan manik dewa spiritual berbeda. Suara Buddha Nirwana digunakan untuk pemurnian, tetapi mutiara dewa spiritual menyerap roh-roh jahat tersebut dan memurnikannya menjadi energi spiritual. Suara Buddha Nirwana dan manik dewa spiritual keduanya merupakan senjata ilahi. Ketika Wang Yuxi melihat ibu hantu itu mencoba melarikan diri, bagaimana dia bisa melepaskan hantu itu? Tujuan kedatangan saya ke kota Zonghai kali ini adalah untuk memancing mereka keluar dan menangkap mereka semua. Intrik keluarga kerajaan tidak cocok untukku. Chen Yang berkata, aku hanya berharap kamu bisa berjanji padaku sekarang bahwa kamu akan melindungi saudara perempuanku. Itu juga saudara perempuanku, aku pasti akan melindunginya. Zhu jawab Yang. Ibu hantu tidak menyangka bahwa Zhu Yang benar-benar memiliki artefak, suara Buddha Nirwana. Dia hanya bisa melarikan diri dari Hotel Kastil bersama Meiji dan Mei Xian. Sedangkan untuk agen internal di Castle Hotel, ibu hantu tidak bisa menyelamatkan mereka. Orang-orang ini adalah bidak catur. Di dalam mobil di pinggir jalan, Su ingin memindahkan Ling Xiao yang tidak sadarkan diri ke mobil.
Bang! Dia menutup pintu belakang. Tepat ketika Su Mengin hendak masuk ke dalam mobil, Shadow datang dan parkir di samping mobil. Shadow keluar dari mobil dan berdiri di depan Su Mengin. Matanya tertuju pada Ling Xiao di kursi belakang. Su Mengin, apa yang ingin kamu lakukan? Shadow, itu tidak ada hubungannya denganmu. Su kata Meng Yin. Wajah Shadow serius, dia adalah musuh kita, dan ibu hantu itu tidak memintamu untuk membawanya pergi. Shadow, kataku, ini urusanku. Su Mengin memandang Shadow dan berkata dengan dingin, jangan urus urusanku. Su Mengin, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Shadow berkata dengan dingin, jangan mengira dia mengenalmu dan kamu ingin membawanya pergi. Bukankah kamu sudah mengatakannya pada diriku? Aku laki-lakimu. Puff. Ketika Su Mengin mendengar kata-kata Ying Ying, dia mencibir, Ying Ying, kamu harus tahu bahwa aku sengaja membuatnya marah. Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Kamu tidak layak menjadi laki-lakiku. Minggir, kata Su Mengin sambil mencibir. Mengin mendorong Shadow menjauh, membuka pintu mobil, dan ingin masuk ke dalam mobil. Saat ini, Shadow tiba-tiba membuka pintu belakang. Saat ini, Ling Xiao sedang berbaring di kursi belakang, tidak sadarkan diri sama sekali, seperti anak domba yang akan disembelih. Mata Shadow berkilat tajam, orang seperti ini pantas mati. Bayangan, hentikan. Su Mengin terkejut. Dia tidak menyangka Shadow akan bersikap kejam terhadap Ling Xiao di depannya. Saat ini, Su Mengin ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Su Mengin melihat tangan kanan Shadow telah menggenggam leher Ling Xiao. Selama Shadow mengerahkan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mematahkan leher Ling Xiao. Ling Xiao akan berubah menjadi mayat. Pada saat ini, tangan kanan Ling Xiao tiba-tiba mengenai tulang dada Shadow dengan keras. Tinju kanan Ling Xiao seperti nyala api yang berkobar, meninju tubuh Shadow, dan tulang dada Shadow hancur total. Ledakan, tubuh Shadow tiba-tiba terbang keluar. Hanya dengan satu pukulan dari Ling Xiao, tulang dada Shadow hancur total dan dadanya penyok total. Shadow tidak percaya ini benar. Ling Xiao seharusnya pingsan, tapi dia tidak menyangka Ling Xiao akan memukulinya. Pukulan Ling Xiao tepat mengenai Shadow, dan membunuhnya saat itu juga. Su Mengin juga terkejut. Dia tidak menyangka Ling Xiao tidak pingsan. Ketika dia melihat Ling Xiao baik-baik saja, Su Mengin tanpa sadar memeluk Ling Xiao. Bagus sekali kamu baik-baik saja. Itu membuatku takut setengah mati. Aku tidak pingsan selama ini. Tangan Ling Xiao dengan lembut menyentuh kepala Su Mengin. Mengin, kamu tidak cukup kuat untuk menjatuhkannya. Ketika Su Mengin mendengar kata-kata Ling Xiao, dia tiba-tiba bereaksi. Ling Xiao adalah kapten penjaga rahasia yang melindungi keluarga kerajaan. Tapi dia adalah murid dari ibu hantu, dan dia dan Ling Xiao adalah musuh. Su Mengin mundur 2 langkah dan menjauhkan diri dari Ling Xiao, apakah kamu sedang berakting? Tidak, Ling Xiao berkata, aku hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Mengin, aku senang itu kamu tetap Su Mengin yang kukenal. Mata tajam Su Mengin tertuju pada Ling Xiao, lagi pula, kamu selalu berbohong padaku. Kamu telah menang sekarang, dan aku merasa seperti orang bodoh. Sama seperti aku yang dibodohi oleh kamu. Su Mengin mengulurkan tangannya, kamu dapat membawaku kembali sekarang. Ayo pergi. Ling Xiao berkata, dari awal ini adalah jebakan, Mengin, kamu seharusnya tidak datang. Aku. Tanda seru petik 2. Su Mengin membuka mulutnya, tetapi disela oleh Ling Xiao, aku lepaskan kamu sekarang. Kau lepaskan aku. Aku dari pihak ibu hantu. Su Mengin berkata, kau harus menangkapku. Mengin, hiduplah dengan baik. Ling Xiao berkata, selama aku melihatmu hidup, aku akan sangat bahagia. Tanda seru petik 2. Su Mengin memandang Ling Xiao, menggigit bibir merahnya, menginjak pedal gas, dan pergi. Ling Xiao mendatangi mobil Shadow. Putri palsu itu masih berada di dalam mobil. Shadow awalnya ingin membawa putri palsu itu pergi, namun tanpa diduga ia bertemu dengan Su Mengin. Ketika Ling Xiao membawa putri palsu itu kembali ke hotel, pengawal istana mengambil alih hotel, berdebar. Putri palsu itu berlutut tepat di depan Zhu Yangyang. Zhu Yangyang memandangi putri palsu itu, katakan padaku, siapa namamu? Namaku, Zhu Piaoxue. Setelah Zhu Yangyang mendengar nama itu, dia memandang Zhu Xuanhong, Paman, apa yang ingin kamu katakan? Zhu Xuanhong telah pulih. Sekarang Zhu Yangyang telah mengendalikan situasi secara keseluruhan, Zhu Xuanhong tidak lagi memiliki kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Keponakan Kaisar,
ayo, ngobrol sendirian, kata Zhu Xuanhong. Zhu Yangyang melambaikan tangannya, dan Ling Xiao serta yang lainnya semua pergi, hanya menyisakan Zhu Xuanhong, Zhu Piaoxue, dan lainnya. Zhu Xuanhong kemudian berkata, keponakan kaisar, ini salahku. Aku merasa kasihan pada anak perempuan yang tidak sah ini. Meskipun dia adalah putriku, dia tidak pernah bisa memasuki istana kita, dan aku tidak berani mengakui di depan umum, kamu sudah tahu bahwa bibi kekaisaranmu sangat mendominasi. Jika aku memberitahu dia bahwa aku memiliki anak perempuan tidak sah, maka aku pasti akan mati. Tolong selamatkan aku kali ini. Zhu Yangyang mengambil telepon dan berkata, Paman Kaisar, saya mencatat semua yang baru saja Anda katakan. Jika Anda ingin saya mengampuni Anda, itu bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus berjanji pada saya bahwa Anda akan mendengarkan saya di masa depan. Jika tidak, saya akan memberitahu ayah saya apa yang baru saja Anda katakan. Paman pasti akan mengetahui konsekuensinya. Saat ini, Zhu Xuanhong tidak punya pilihan selain setuju. Keponakan Kaisar, saya akan mendengarkan Anda mulai sekarang. Ah, bagus sekali. Zhu Yangyang mengangguk, Paman Huang, saya harap kita bisa rukun di masa depan. Aku akan melakukannya. Zhu Xuanhong setuju dengan enggan. Dia sekarang dikendalikan oleh Zhu Yangyang. Jika dia berani tidak menyetujui Zhu Yangyang, maka posisinya sebagai pangeran akan dalam bahaya. Bagaimanapun, Zhu Xuanhong pernah ingin membunuh putri yang asli. Melihat itu Zhu Xuanhong terpaksa setuju, Zhu Yangyang diam-diam bahagia, dia tidak perlu lagi khawatir Zhu Xuanhong akan melawannya. Zhu Yangyang berdiri dan datang ke jendela. Kali ini, perjalanannya ke Zonghai bisa dikatakan penuh dengan hadiah. Setelah kembali ke kota kekaisaran, ayahnya pasti akan menghadiahinya. Bang! Bang! Tiba-tiba, dua suara tembakan keras terdengar. Saat Zhu Yangyang mendengar suara tembakan, dia secara naluriah ingin menghindar. Dia berada di jendela dan dapat dengan mudah diserang. Namun, Zhu Yangyang masih terlambat. Satu langkah. Bang! Sebuah peluru menembus bahu Zhu Yangyang. Peluru lainnya langsung mengenai jantung Zhu Yangyang. Zhu Yangyang berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, jika tidak, kedua peluru tersebut akan mengenai jantung Zhu Yangyang. Tanda seru. Celepuk. Zhu Yangyang tiba-tiba jatuh ke tanah. Saat Zhu Yangyang jatuh ke tanah, Zhu Xuanhong tanpa sadar memegang tangan Zhu Piaoxue dan ingin menghindarinya. Tapi matanya kebetulan tertuju pada ponsel Zhu Yangyang jatuh ke tanah. Kilatan kegembiraan Zhu Xuanhong melintas di matanya, dan dia langsung mengambil ponsel Zhu Yangyang. Zhu Xuanhong memandang Zhu Yangyang bergerak-gerak di tanah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Zhu Yangyang lalai. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Musuh utama Zhu Yangyang di kota Zonghai kali ini adalah sisa-sisa pemberontakan. Seperti yang dikatakan Zhu Yangyang, dia ingin menangkap semua pelaku kejahatan yang tersisa. Tetapi yang mengecewakan Zhu Yangyang, yang datang hanyalah ibu hantu dan gengnya. Ibu hantu saja tidak cukup. Meski ibu hantu itu lolos, Zhu Yangyang tidak kecewa. Zhu Yangyang mengira masalahnya sudah selesai, tetapi dia tidak menyangka bahwa belalang sembah mengintai jangkrik mengintai di belakang. Zhu Yangyang tertembak dua kali. Satu tembakan mengenai bagian vital, satu lagi mengenai bahu. Yang benar-benar fatal adalah tembakan ke jantungnya. Ah! Saat Zhu Piaoxue melihat Zhu Yangyang jatuh ke tanah, dia berteriak. Zhu Xuanhong menutupi bibir Zhu Piaoxue dengan tangannya, jangan berteriak. Dia telah mengambil ponsel Zhu Yangyang dan meletakkannya di tubuhnya. Zhu Yangyang kehilangan banyak darah. Mata Zhu Xuanhong berkilat tajam saat melihat penampilan Zhu Yangyang saat ini. Jika Zhu Yangyang meninggal, tidak akan ada yang tahu tentang usahanya yang memalukan untuk menggunakan putri haramnya untuk berpura-pura menjadi putri sejati. Untuk melindungi dirinya sendiri, Zhu Xuanhong akan melakukan apa saja. Ketika dia tiba di depan Zhu Yangyang, dia berlutut dan mengulurkan tangannya. Ketika Zhu Yangyang melihat tatapan galak Zhu Xuanhong saat ini, dia sudah mengetahui tujuan Zhu Xuanhong. Zhu Yangyang ingin berjuang, tetapi saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan jika Zhu Xuanhong tidak membunuhnya, nyawanya tidak akan terselamatkan. Jika Anda terkena peluru di jantung Anda akan mati. Jangan salahkan aku. Zhu Xuanhong berbisik, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan dirimu sendiri. Boom! Saat ini, pintunya diledakkan. Chen yang melompat masuk dan melihat Zhu Xuanhong mengulurkan tangannya, siap menyerang Zhu Yangyang. Chen yang mengambil langkah menuju Zhu Xuanhong dan berada di depan Zhu Xuanhong dalam sekejap.
Dia mengulurkan tangan dan mengambil pakaian Zhu Xuanhong. Panggilan. Chen Yang langsung melemparkan Zhu Xuanhong ke samping, berdebar. Zhu Xuanhong terjatuh dengan keras ke tanah. Saya pangeran, apakah kamu ingin mati? Zhu Xuanhong menjadi marah. Dia ingin membunuh Zhu Yangyang, tetapi Chen Yang tiba-tiba bergegas masuk dan mengganggu rencananya. Pada saat ini, Wang Yuxi, Ling Xiao dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Mendengar suara tembakan yang tajam tadi, Ling Xiao tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Namun Ling Xiao masih belum secepat Chen Yang memimpin dan bergegas masuk. Saya melihat Zhu Xuanhong mencoba membunuh Zhu Yangyang. Saat itulah Chen Yang mengusir Zhu Xuanhong. Apakah kamu ingin membunuh pangeran cilik? Teriak Chen Yang dengan marah. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Zhu Xuanhong langsung menyangkal. Wang Yuxi tiba-tiba di depan Zhu Xuanhong, meraih kerah Zhu Xuanhong, dan mengangkatnya. Jika sesuatu terjadi pada Zhu Yangyang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu gila. Zhu Xuanhong merasa tercekik dan langsung berteriak, saya ingin melihat luka keponakan saya. Seseorang menembak di luar. Wang Yuxi, saya pangeran, tolong turunkan saya secepatnya. Plop, begitu Wang Yuxi melepaskannya, Zhu Xuanhong tiba-tiba jatuh ke tanah. Wang Yuxi mengabaikan Zhu Xuanhong dan pergi memeriksa luka Zhu Yangyang. Zhu Xuanhong berdiri dengan cepat, meraih tangan Zhu Piaoxue, dan langsung menyeret Zhu Piaoxue keluar. Kemana kita akan pergi? Zhu Piaoxue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan menghadapi begitu banyak hal? Jika dia tahu itu akan sangat berbahaya, bahkan jika dia mati, dia tidak akan mengikuti Zhu Xuanhong. Tentu saja kita pergi dari sini. Zhu Xuanhong berlari. Kita ada di lobi. Saat ini, pengawal istana dan akademi layanan khusus telah mengambil alih tempat ini. Wu Wenyao terluka. Setelah melihat Zhu Xuanhong, Wu Wenyao segera melangkah maju dan berkata, Yang Mulia. Keluar. Begitu Zhu Xuanhong melihat Wu Wenyao, dia mengangkat kakinya dan menendang Wu Wenyao. Berdebar. Wu Wenyao diusir oleh Zhu Xuanhong. Zhu Xuanhong baru saja menahan banyak kebencian dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ketika dia melihat Wu Wenyao, dia hanya melampiaskannya. Zhu Xuanhong dan Zhu Piaoxue masuk ke dalam mobil. Ayo pergi. Zhu Xuanhong hanya ingin pergi secepat mungkin. Dalam pandangan Zhu Xuanhong, Zhu Yangyang harus mati. Baginya, ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Dia ingin memberitahu saudara kaisar bahwa Gu Zhenhong dan ibu hantu Gu Yui bergabung untuk membunuh Zhu Yangyang. Keluarga Gu kali ini hancur. Darah Zhu Yangyang terus mengalir keluar. Perebutan jiwa. Chen Yang melihat situasi ini dan langsung memanggil perebutan jiwa. Jangan biarkan siapapun masuk. Chen Yang berkata, panggil Gu Bingqi cepat. Iya, Ling Xiao langsung setuju. Wang Yuxi berada di sampingnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, bagaimana kabar Zhu Yangyang? Apakah nyawanya dalam bahaya? Dia terkena pukulan di jantungnya. Chen Yang berkata, menurutku hidupnya dalam bahaya. Wajah Wang Yuxi menjadi pucat. Selama itu mengenai jantung, kematian pasti terjadi. Tangan kanan Wang Yuxi tanpa sadar memegang tangan Chen Yang. Chen Yang, kamu harus menyelamatkan Yang, dan kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Dia adalah satu-satunya temanku. Lepaskan. Chen Yang berkata, bagaimana saya bisa menyelamatkan dia ketika kamu memegang tanganmu seperti ini? Wang Yuxi dengan cepat melepaskan tangannya. Wang Yuxi, jangan kaget. Berdiri saja di depan pintu. Jangan biarkan orang masuk. Chen Yang melirik Wang Yuxi dan berkata, saya hanya mencoba menyelamatkan nyawa Zhu Yangyang sekarang. Dia tidak dapat dirawat di sini. Begitu orang tahu tentang dia, jika dia bisa diselamatkan, itu hampir sama saja dengan kematian. Chen Yang sedang membicarakan fakta bahwa Zhu Yangyang adalah seorang wanita. Masalah ini adalah masalah besar. Zhu Yangyang selalu menjadi seorang pangeran. Jika orang mengetahui bahwa Zhu Yangyang adalah seorang wanita, kejahatannya akan menjadi serius. Saat itu, saudara laki-laki Zhu Yangyang tidak akan mengampuni Zhu Yangyang. Zhu Yangyang hampir mati. Wang Yuxi mengerti dan bergegas ke pintu, khawatir seseorang akan mendobrak masuk. Chen Yang memegang jiwa di tangannya dan menggunakan Xuanmen 13 jarum untuk melindungi hati Zhu Yangyang. Zhu Yangyang belum mati, dia hanya melukai hatinya. Orang lain mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Chen Yang punya cara untuk menyelamatkan Zhu Yangyang. Namun, ini sangat tidak pantas. Gu Bingqi Ling Xiao datang.
Ling Xiao juga ingin masuk, tapi dihentikan oleh Wang Yuxi dan Zhu Yi. Kamu tidak bisa masuk. Wang Yuxi berkata, aku ingin bertemu pangeran. Tanda seru. Begitu Ling Xiao mengatakan ini, Wang Yuxi sudah menyelanya, Ling Xiao, aku lebih tidak ingin terjadi apa-apa pada Zhu Yangyang daripada kamu. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke sini. Aku akan membunuh siapa saja yang berani mendekat. Boom! Aura pembunuh tiba-tiba keluar dari Wang Yuxi. Wang Yuxi tidak bercanda, dia serius. Ling Xiao segera mundur dan memerintahkan, semuanya, dengarkan baik-baik dan jangan mendekat, jika tidak, kamu akan terbunuh. Tanpa belas kasihan, tubuh Zhu Yangyang berlumuran darah. Ketika Gu Bingqi melihat luka Zhu Yangyang, dia berkata dengan tenang, dia sudah mati. Siapa bilang dia sudah mati? Chen Yang melirik ke arah Gu Bingqi dan berkata, jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar mati, tetapi Zhu Yangyang beruntung. Dia tidak hanya bertemu dengan saya, dia juga memiliki senjata ajaib. Saya 60% yakin bahwa dia bisa diselamatkannya. Zhu Yangyang dalam bahaya. Chen Yang baru saja menyuntikkan jarum untuk melindungi jantung Zhu Yangyang dan menyelamatkan nyawa Zhu Yangyang untuk sementara, tetapi ini tidak dapat menjamin bahwa Zhu Yangyang selamat, bekuan dia dengan es hitammu. Chen Yang berkata, aku ingin membawanya ke istana esmu. Gu Bingqi mendengar kata-kata Chen Yang dan berkata dengan ringan, beri aku alasan, untuk menyelamatkan keluarga Gumu. Alasan Chen Yang terdengar sangat tidak dapat diandalkan. Tapi Gu Bingqi benar-benar mempercayainya. Dia membekukan Zhu Yangyang menjadi manusia es. Yangyang tidak akan mati kedinginan, kan? Ketika Wang Yuxi melihat Zhu Yangyang dibekukan menjadi manusia es oleh Gu Bingqi, dia sedikit khawatir Zhu Yangyang akan mati kedinginan. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Chen Yang berkata dengan pasti, Zhu Yangyang pasti dalam keadaan mati suri sekarang, jika tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimana kamu akan menyelamatkannya? Wang Yuxi bertanya. Pergi ke istana es Gu Bingqi dulu, kata Chen Yang. Zhang Yiyu kembali ke markas kantor intelijen bersama dua anggota tim aksi. Misi mereka adalah membunuh Zhu Yangyang. Misi ini sangat rahasia, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Zhang Yiyu adalah pemimpin tim dan bertanggung jawab atas misi ini. Ketua tim Zhang, apakah kamu sibuk? Begitu Zhang Yiyu kembali, Yeling datang ke kamar Zhang Yiyu mengenakan rok pendek dengan stoking hitam. Paha ramping Yeling sangat menarik perhatian. Saat Zhang Yiyu melihat Yeling masuk, matanya tertuju pada paha Yeling. Zhang Yiyu menepuk pahanya, dan Yeling mendekat dan langsung duduk di pangkuan Zhang Yiyu. Yeling, apa yang kamu inginkan dariku? Tangan Zhang Yiyu menjelajahi tubuh Yeling. Kita sudah menyelesaikan misinya, kapan kita akan kembali? Yeling bertanya. Jangan khawatir. Zhang Yiyu terkekeh ketika mendengar kata-kata Yeling, aku punya musuh di kota Zonghai. Saya ingin bertemu musuh saya dan mengobrol dengan baik. Zhang Yiyu sangat menyimpan dendam. Dia masih ingat bahwa Chen yang mempermalukannya di Gunung Qingcheng. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa selama ada kesempatan, dia pasti akan membuat Chen yang menyesal. Sekarang, dialah ketua tim tugas Departemen Intelijen. Zhang Yiyu berencana untuk terlebih dahulu memberi pelajaran kepada Chen Yang dan pergi. Musuh. Chen Yang, tanya Yeling. Bang! Zhang Yiyu menepuk punggung Yeling dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Yeling, kamu benar-benar mengerti aku dan tahu bahwa musuhku adalah Chen Yang. Iya, itu dia. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa diusir dari rumah? Chen yang harus disalahkan dalam hal ini. Chen yang tidak mudah untuk dihadapi. Yeling berkata, ketua tim, kamu harus berhati-hati. Sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar brengsek. Zhang Yiyu mendengar kata-kata Yeling dan mendengus tidak setuju. Saya adalah pemimpin Departemen Intelijen. Jika saya ingin membunuhnya, itu mudah. Memang. Ketika Yeling mendengar kata-kata Zhang Yiyu, dia segera mengangguk dan berkata, ketua tim, mari kita minum untuk merayakan keberhasilan misi kita. Yeling berdiri, mengambil 2 gelas anggur, dan menuangkan anggur. Yeling menyerahkan salah satu gelas kepada Zhang Yiyu. Dia duduk di pangkuan Zhang Yiyu, selamat kepada ketua tim atas misi yang sukses. Setelah kembali, tim pemimpin pasti akan dipromosikan. Zhang Yiyu sangat bangga dan menyentuh tubuh Yeling dengan tangannya, sayang, jangan khawatir, setelah aku dipromosikan, aku pasti akan membiarkanmu mengikutiku dan naik ke puncak. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ketua tim.
Yeling memegang gelas anggur di tangannya dan menyentuh gelas anggur Zhang Yiyu dengan ringan. Lalu, dia meminumnya dalam satu tegukan. Zhang Yiyu juga meminumnya. Saat ini, Yeling ingin bangun dan menuangkan anggur lagi, tapi Zhang Yiyu meletakkan gelas anggur dan mengambil Yeling. Berdebar, Zhang Yiyu membaringkan Yeling di tempat tidur. Ketua tim, jangan seperti ini. Yeling melingkarkan lengannya di leher Zhang Yiyu dan berkata, kamu baru saja minum, kamu harus tetap tenang sekarang. Tenang, kenapa aku harus tenang? Zhang Yiyu mendengar Yeling mendengar kata-kata ini, Zhang Yiyu tidak sabar untuk mencium bibir Yeling, dan merobek stoking Yeling dengan tangannya. Saat ini, Zhang Yiyu seperti serigala lapar, mencoba menelan Yeling. Melihat tatapan panas Zhang Yiyu, Yeling berkata, ketua tim, saya ingin mandi dulu. Mandi, saya tidak sabar, kata Zhang Yiyu. Terkekeh tertawa gembira. Zhang Yiyu tidak sabar untuk bermesraan dengan Yeling. Dalam proses keintiman, Zhang Yiyu tiba-tiba berhenti dan menutupi jantungnya dengan tangan kanannya. Hatiku. Zhang Yiyu berasal dari keluarga dokter jenius. Dalam sekejap Zhang Yiyu menyadari ada yang tidak beres dengan hatinya. Zhang Yiyu segera berkata, ambil obatnya dulu. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan dia terjatuh di tempat tidur. Eidolon berguling dan duduk. Dia duduk di sebelah Zhang Yiyu dan menatap Zhang Yiyu yang sedang berbaring di tempat tidur dan berjuang. Yeling tersenyum dan berkata, ketua tim, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ambilkan obatnya saja, ada di laci sebelah tempat tidurku. Di dalam, kata Zhang Yiyu. Yeling datang ke samping tempat tidur, mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol porselen kecil dari laci. Ada obat khusus di sana. Ini adalah obat pertolongan pertama rahasia keluarga Zhang. Pada saat kritis, bisa untuk menyelamatkan nyawa. Yeling mendatangi Zhang Yiyu dengan membawa obat, apakah ini? Iya, cepat, berikan padaku secepatnya. Zhang Yiyu berjuang untuk mengulurkan tangannya, mencoba meminum obat di tangan Yeling. Tapi Yeling langsung melemparkan obatnya. Bang! Botol porselen itu jatuh ke tanah. Mata Yeling menatap Zhang Yiyu, ketua tim, saya memperingatkan Anda untuk tidak berolahraga keras setelah minum. Tapi Anda menolak untuk mendengarkan saya. Apakah Anda tidak tahu ada obat di dalam anggur? Kamu berikan obat. Zhang Yiyu memelototi Yeling. Ya, aku memberimu obat. Yeling berkata sambil tersenyum, namun, ini bukan ideku, tapi ide direktur. Apakah menurutmu kamu, seseorang yang tidak memiliki pelatihan dan peninjauan, bisa menjadi direktur intelijen? Anda menganggap Departemen Intelijen terlalu sederhana. Anda hanyalah pion direktur. Pada saat ini, Zhang Yiyu akhirnya mengerti. Sejak awal, Fu Ye sudah menganggapnya sebagai pion. Aku akan membunuhmu. Zhang Yiyu mencoba yang terbaik untuk menerkam Yeling. Tapi Yeling baru saja menendang Zhang Yiyu ke bawah tempat tidur. Berdebar. Zhang Yiyu terjatuh di bawah tempat tidur. Yeling mengenakan pakaiannya dengan tenang, menatap Zhang Yiyu yang bergerak-gerak di tanah, dengan senyum menghina di bibirnya. Aku akan membunuhmu. Zhang Yiyu mengatakan ini dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian tidak ada suara. Dia mati dengan enggan. Yeling berpakaian, mengambil telepon dan menelepon Fu Ye, direktur, semuanya sudah selesai. Zhang Yiyu dan dua orang lainnya yang melakukan misi telah ditangani. Bagus sekali. Fu Ye berkata, kamu bisa membuat janji dengan Zhang Chenteng sekarang dan katakan saja aku ingin datang menemuinya. Iya, Yeling setuju.